Dari dulu, manusia selalu berusaha memberi jarak antara dirinya sendiri dengan kejahatan, memberinya nama iblis, setan, monster, dan yang lainnya, demi mengeluarkan konsep kejahatan itu dari manusia yang diyakini selalu memiliki kebaikan jauh di dalam hatinya. Dengan begitu, ketika seseorang menyakiti, menghancurkan, atau mengkhianati, selalu ada kemungkinan untuk berkata bahwa bukan dia sepenuhnya yang bertanggung jawab atas itu. Selalu ada sesuatu yang lain yang bekerja di baliknya, sesuatu yang menggoda, menyesatkan, atau menguasai. Namun, dalam pengalaman yang paling jujur, kejahatan seringkali tidak hadir seperti itu. Kejahatan tidak selalu datang sebagai dorongan asing atau bahkan kebingungan moral, tidak tahu apakah yang dilakukan itu benar-benar benar atau tidak. Ada momen ketika seseorang tahu dengan jelas bahwa apa yang akan ia lakukan itu adalah salah. Ia paham betul apa konsekuensinya, merasakan keberatan batinnya, dan tetap melakukannya. Tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang namanya kehilangan kesadaran. Jadinya, kejahatan yang dilakukan benar-benar adalah sesuatu yang dipilih, bukan sesuatu yang terjadi. Dan justru karena ia dipilih, kejahatan itu tidak membutuhkan alasan yang besar. Kadang kejahatan dilakukan demi kepuasan sesaat, demi kendali, demi dorongan untuk melampaui batas yang diketahui sebagai batas. Dan ini sangat berbeda dengan hampir seluruh hewan lain yang melakukannya demi bertahan hidup. Hewan lain menyerang karena lapar, mempertahankan wilayah, atau takut mati. Hewan lain bisa saja berhenti ketika ancaman berhenti. Manusia, sebaliknya, dapat melukai tanpa ancaman, menghancurkan tanpa kebutuhan, dan mengkhianati tanpa dorongan untuk bertahan hidup. Sangat mengerikan ketika kita melihat kejahatan manusia yang mampu membayangkan, menimbang bagaimana nantinya rasa sakit itu terjadi kepada seseorang dan tetap melakukannya sepenuhnya dengan sadar. Percobaan untuk menempatkan kejahatan ini di luar diri sebagai sumber berarti menolak kapasitas diri sendiri untuk melakukan kejahatan. Lebih mudah membayangkan kejahatan sebagai sesuatu yang asing daripada menerima bahwa kejahatan bisa tumbuh dari kehendak yang sama yang juga mampu memilih kebaikan. Maka, mungkin yang selama ini kita sebut iblis bukanlah lawan dari manusia, melainkan bayangan dari dirinya sendiri. Bukan simbol kebencian buta, melainkan simbol dari kesadaran yang melanggar, sebuah nama yang diberikan pada saat manusia tidak sanggup mengakui bahwa ia tahu, bisa merasakan, memilih, dan tetap melakukannya. Manusia sering disebut sebagai makhluk rasional, bermoral, dan beradab. Namun jika kita menanggalkan lapisan bahasa itu dan menatap sejarah serta biologi kita dengan jujur, muncul gambaran yang jauh lebih gelap. Karena manusia memiliki kapasitas yang menyerupai apa yang dalam banyak tradisi disebut sebagai iblis, ketekunan tanpa henti, kecerdasan tanpa batas yang jelas, dan kemampuan untuk melanjutkan tindakan bahkan ketika makna telah runtuh. Dalam sejarah awalnya, manusia atau yang kita sebut manusia purba bukanlah predator yang paling kuat atau paling cepat. Yang membedakan manusia dari hewan lain adalah kesediaannya untuk terus berjalan. Manusia tidak mengalahkan mangsanya melalui kekuatan atau kecepatan, tetapi melalui ketidakmampuan untuk berhenti. Manusia berlari sampai mangsanya runtuh dengan sendirinya, dan cuma manusia yang memiliki pemikiran untuk tidak hanya beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi secara aktif mengeksploitasi lingkungan itu agar sesuai dengan keinginannya. Yang lebih mengganggu adalah ketika pola ini beralih dari alam ke sesama manusia. Sepanjang sejarah manusia, penderitaan terbesar manusia tidak datang dari bencana kosmik, tetapi dari tangan manusia itu sendiri. Pembantaian massal, genosida, dan sistem penindasan tidak lahir dari kegilaan sesaat, melainkan dari perencanaan, ideologi, dan administrasi, dari peradaban. Walaupun selalu ada percobaan justifikasi di baliknya. Kecenderungan manusia untuk menciptakan mesin kehancuran memperjelas ini. Senjata pemusnah massal, konsep penghancuran dari jarak jauh, dan kalkulasi korban sebagai angka, bayangkan sudah membunuh banyak sekali manusia, dan menganggapnya hanya sebagai statistik, menunjukkan bahwa manusia tidak hanya mampu menghancurkan, tetapi mampu melakukannya tanpa keterlibatan emosional langsung. Ketika sebuah senjata dibatalkan bukan karena tidak manusiawi, melainkan karena tidak efisien, kita melihat pergeseran nilai yang mengerikan. Kehancuran dipandang murni sebagai hal teknis. Primo Levi, penyintas salah satu neraka paling mengerikan ciptaan manusia, Holocaust, mengatakan monster memang ada, tetapi jumlahnya terlalu sedikit untuk benar-benar berbahaya. Setan tidak diperlukan, perang dan kekerasan tidak dibutuhkan dalam keadaan apapun, karena manusia lebih mengerikan dan berbahaya dari keduanya. Semuanya tidak pernah menjadi anomali sejarah, tidak pernah kegilaan yang jatuh dari langit atau penyimpangan dari makhluk yang kehilangan akal. Semuanya justru menjadi hal paling normal dalam sejarah manusia.
di mana para hewan apex ini merencanakan, memutuskan, dan menjalankannya dengan kesadaran penuh, kadang demi keamanan, stabilitas, iman, tanah air, masa depan, bahkan demi kemanusiaan itu sendiri. Justifikasi demi justifikasi. Namun, kejahatan ini pun muncul sehari-hari. Tidak harus ekstrim agar ia terlihat. Kita berbohong agar terlihat aman atau bahkan untuk citra diri. Diam ketika tahu seseorang disakiti. Manipulasi kecil demi keuntungan pribadi. Memanfaatkan kelemahan orang lain sambil berpura-pura tidak tahu. Kita melihat ketidakadilan di tempat kerja atau di ruang kelas dan memilih untuk tidak ikut campur. Berpura-pura semuanya baik-baik saja agar tidak perlu menjelaskan. Mengubah cerita sedikit agar tampak lebih benar. Menyembunyikan niat sebenarnya di balik kata-kata yang sopan. Bahkan menggunakan perhatian, empati, atau rasa bersalah orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lalu menarik diri ketika tidak lagi dibutuhkan. Membiarkan pikiran kotor, merasa senang diam-diam ketika orang lain gagal, jatuh, atau dipermalukan. Melakukan sesuatu yang jelas salah, tapi karena semua orang melakukannya, jadi sudahlah kita menyontek, mengambil lebih dari yang seharusnya, dan yang lainnya. Dan dari dulu kita mencoba untuk menjelaskan bahwa semua ini bukanlah kita. Semua ini adalah sesuatu di luar diri kita sendiri. Bahwa kita adalah hal yang berbeda dari kejahatan itu sendiri. Karena jelas, kita manusia adalah makhluk yang sangat baik dan mulia dan tidak mungkin melakukan semua kejahatan itu dan menciptakan semua neraka itu secara sadar. Sejak awal ketika manusia mulai memberi makna pada penderitaan, pengkhianatan, dan kekerasan, manusia jarang meletakkan sumbernya di dalam dirinya sendiri. Kejahatan hampir selalu diberi wajah lain. Iblis, setan, roh jahat, monster, sebuah nama dan rupa yang memungkinkan jarak antara pelaku dan perbuatan. Manusia tetap dapat percaya bahwa jauh di dalam dirinya terdapat kebaikan yang murni, sementara yang buruk hanyalah gangguan yang sesekali muncul. Pola ini dapat ditelusuri dengan cukup jelas dalam sejarah manusia. Di Mesopotamia kuno, sekitar milenium kedua sebelum Masehi, kejahatan dan penderitaan sering dipahami sebagai akibat gangguan makhluk kosmik. Dalam mitologi Akkadia dan Babilonia, figur seperti Lamashtu dan Pazuzu hadir sebagai penyebab penyakit, kematian bayi, dan kegilaan. Ketika seseorang berbuat kejam atau sesuatu yang mengerikan terjadi, penjelasan yang tersedia bukan keputusan manusia semata, melainkan intervensi kekuatan jahat yang bergerak di luar kendali manusia. Dalam korpus teks Mantra dan medis Assyria Babilonia, Lamashtu direpresentasikan sebagai entitas demonik perempuan yang berasosiasi dengan penyakit, khususnya yang menyerang bayi dan anak-anak. Teks-teks tersebut menggambarkan Lamashtu sebagai agen penyebar wabah yang bergerak melintasi wilayah pemukiman dan ruang-ruang liminal seperti gerbang kota. Dalam kerangka kosmologis Mesopotamia, Lamashtu diposisikan sebagai kekuatan yang bermusuhan dengan tatanan ilahi dan secara eksplisit dilawan melalui ritual apotropaik dan praktik medis religius. Di tradisi Yahudi kuno, khususnya dalam teks-teks pasca pembuangan Babel, sekitar abad ke-6 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, muncul figur Satan sebagai penuduh dan penggoda. Bukan lagi sekedar personifikasi kejahatan, tetapi sudah memiliki mekanisme penjelas. Manusia jatuh bukan hanya karena kehendaknya sendiri, melainkan karena ada pihak yang menguji dan menyesatkan. Kejahatan tetap dilakukan oleh manusia, tetapi selalu dengan bayangan bahwa ada peran lain yang bekerja di baliknya. Dan ini berkembang di tradisi Abrahamik berikutnya, yang menjadikan Satan sebagai musuh eksternal umat manusia. Yang mungkin paling terlihat adalah di Eropa abad pertengahan, terutama antara abad ke-12 hingga ke-15, di mana kejahatan kembali dipusatkan pada figur setan dan kerasukan. Pembunuhan, penyiksaan, dan kekejaman dapat dijelaskan sebagai akibat pengaruh iblis atau sihir. Salah satu argumen misoginis teologis mereka pada saat itu berbunyi, segala sihir berasal dari nafsu daging yang dalam diri perempuan tak terpuaskan. Bahkan dalam pengadilan, seseorang dapat dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab karena dia kini berada di bawah kuasa kekuatan jahat. Di sini, simbol eksternal tidak hanya menjelaskan kejahatan, tetapi secara aktif membentuk cara masyarakat menilai pelaku. Di Asia Timur, khususnya dalam tradisi Tiongkok dan Jepang pramodern, kejahatan sering dijelaskan melalui roh pendendam dan ketidakseimbangan kosmik. Di Jepang periode Heian, abad ke-8 hingga ke-12, misalnya, tindakan brutal atau kegilaan kerap dikaitkan dengan onryo, roh orang mati yang penuh dendam. Kekerasan menjadi akibat gangguan dari dunia roh, bukan sepenuhnya hasil pilihan manusia yang hidup. Apakah ini akibat dari fitnah yang menjatuhkannya dan sebab dari bencana-bencana ini? Bahkan dalam bahasa modern, simbol ini tidak pernah benar-benar menghilang. Pada abad ke-19 dan ke-20, kejahatan mulai dijelaskan sebagai penyakit jiwa, degenerasi, atau patologi. Pelaku kekerasan tidak lagi disebut kerasukan setan, tetapi tidak normal, terinfeksi, atau rusak. Bahasa berubah tetapi fungsinya tetap. Kejahatan dipindahkan ke sesuatu yang lain, sesuatu yang dapat dipisahkan dari manusia yang normal.
Carl Jung, psikolog analitik, mencoba memahami pola lintas budaya ini dengan menamainya sebagai archetype. Walaupun dia tidak pernah menjelaskan iblis secara eksplisit sebagai archetype, di mana archetype ini adalah pola simbolik purba yang muncul berulang dalam kesadaran manusia lintas budaya, agama, bahkan zaman. Dia melihatnya sebagai struktur bawaan cara manusia memberi makna pada pengalaman yang ekstrim dan mengganggu. Jung melihat bahwa archetype bukan ciptaan sadar manusia, justru munculnya secara spontan dalam mitos, mimpi, kisah religius, dan imajinasi kolektif. Karena itu, kemunculan figur iblis di hampir semua kebudayaan bukan kebetulan historis, melainkan indikasi bahwa manusia secara psikis membutuhkan gambaran semacam itu. Archetype iblis berfungsi sebagai wadah simbolik untuk apapun yang dirasakan terlalu berbahaya, terlalu mengganggu, atau terlalu merusak untuk diakui secara langsung sebagai bagian dari diri manusia. Dengan adanya figur ini, manusia, kita dapat memahami kehancuran dan kekerasan tanpa harus langsung menempatkannya di pusat kesadarannya sendiri. Karena bersifat archetypal, iblis selalu tampak lebih besar daripada individu, terasa kosmik, objektif, dan berada di luar manusia. Justru disinilah kekuatannya. Selama kejahatan memiliki figur archetypal yang berdiri di luar diri manusia dapat tetap memandang dirinya sebagai makhluk yang pada dasarnya baik, sementara yang jahat dipahami sebagai sesuatu yang datang dari luar, menyerang, atau menggoda. Namun, meskipun seluruh dunia gagasan religius kita tersusun dari citra-citra antropomorfis yang tidak akan mampu bertahan terhadap kritik rasional, kita tidak boleh melupakan bahwa gagasan-gagasan itu berlandaskan pada arketipe-arketipe numinos, yakni pada suatu dasar emosional yang tidak dapat digoyahkan oleh rasio. Yang sedang kita hadapi adalah fakta-fakta psikis yang dapat diabaikan oleh logika, tetapi tidak dapat dihapus olehnya. Ketika manusia menyakiti, menghancurkan, atau melanggar batas secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa kebingungan moral, ia berhadapan dengan kenyataan bahwa kehancuran itu berasal dari kehendaknya sendiri. Kesadaran manusia tidak sanggup menampung kontradiksi ini secara langsung. Ia ingin tetap melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang bermakna dan layak untuk menjalani hidup, sementara pengalamannya sendiri menunjukkan kapasitas untuk kejahatan yang disengaja. Di titik inilah kesadaran membutuhkan bentuk simbolis untuk menanggung ketegangan itu. Archetype iblis berfungsi sebagai wadah bagi pengalaman tersebut, memberi wajah pada sesuatu yang terlalu dekat dan terlalu mengganggu untuk diakui sepenuhnya sebagai aku. Karena pengalaman kejahatan ini berulang dan dialami secara kolektif sepanjang sejarah, bentuk simboliknya pun menjadi kolektif dan berulang lintas budaya. Namun justru karena jarak inilah, kejahatan dapat terus dilakukan sambil tetap terasa bukan sepenuhnya milik manusia. Dalam kerangka Carl Jung, shadow adalah bagian dari kepribadian yang ditolak oleh kesadaran, dorongan agresif, hasrat menguasai, kecenderungan manipulatif, kenikmatan dalam melukai, dan segala sesuatu yang tidak cocok dengan citra diri moral seseorang. Shadow bukanlah kejahatan murni, tetapi potensi destruktif yang disadari setengah-setengah dan tidak diakui sebagai milik sendiri. Ketika shadow tidak diintegrasikan, ia mencari bentuk ekspresi tidak langsung. Disinilah kemungkinan figur iblis muncul sebagai citra archetypal, sebagai wadah simbolik tempat shadow diproyeksikan agar tampak berasal dari luar diri manusia. Shadow mempersonifikasikan segala sesuatu yang oleh subjek ditolak untuk diakui sebagai bagian dari dirinya sendiri, namun yang tetap memaksakan kehadirannya secara langsung maupun tidak langsung, misalnya sifat-sifat karakter yang inferior dan kecenderungan lain yang tidak kompatibel. Dengan kata lain, dalam Jung, jika diinterpretasikan, shadow adalah sumbernya, sedangkan iblis adalah bentuknya. Shadow bersifat personal dan konkret, berbeda pada tiap individu, sementara iblis bersifat kolektif dan simbolik. Iblis hidup sejauh manusia menolak mengikuti shadow-nya sendiri. Selama kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang datang dari luar, godaan, bisikan, atau kekuatan asing, manusia dapat terus melindungi citra dirinya sambil tetap melanggar apa yang ia ketahui sebagai batas. Di titik inilah, bagi Jung, kejahatan paling berbahaya datang dari ketidaksediaan manusia untuk mengenali dan menanggung sisi gelapnya sendiri. Yang berarti, yang selama ini kita kaitkan dengan iblis, sebenarnya hanyalah manusia. Dan mengerikannya, kejahatan yang dilakukan lebih mengerikan daripada iblis. Namun tetap saja, bahkan percobaan untuk menanggung semuanya secara penuh pun mencoba bertanggung jawab dengan segala yang dilakukan oleh manusia, bahwa kita memang memiliki kapabilitas untuk melakukan kejahatan. Tetap saja manusia memiliki cara-caranya agar tetap terlepas dari tanggung jawab moral ini. Walaupun bentuknya bukan lagi mitologis atau teologis, sekarang manusia bisa bersembunyi di balik administrasi, rasionalisasi, dan bahkan di balik moralitas itu sendiri.
Namun, ketika kita menghapuskan hal mitologis pun dari kejahatan dengan memberikan tanggung jawab sepenuhnya terhadap manusia, kita merasa manusia akan benar-benar menanggungnya dan dengan demikian tidak melakukan kejahatan besar seperti itu. Oh, betapa salahnya kita. Atau setidaknya salah satu yang terbesar dilakukan justru oleh yang paling beradab dari manusia. Dengan sistem nilai dan organisasi sosialnya yang sangat kompleks, mereka normal, bekerja, patuh, dan menjalankan kewajiban dengan benar. Hannah Arendt melihatnya dalam persidangan Adolf Eichmann, salah satu arsitek Holocaust, bahwa dia tidak memiliki emosi yang membara, kebencian atau keinginan destruktif. Justru yang mengerikan adalah ketiadaan semua itu. Dia hanyalah birokrat yang melaksanakan perintah. Inilah yang Arendt sebut sebagai banalitas kejahatan, yang justru datangnya dari kepatuhan, rutinitas, dan kemandekan berpikir. Masalah dengan Eichmann justru terletak pada kenyataan bahwa begitu banyak orang seperti dirinya, dan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang menyimpang atau sadis, melainkan sepenuhnya dan secara mengerikan normal. Ini didukung oleh Zygmunt Bauman yang melihat bahwa Holocaust sebenarnya bukan efek samping atau kesalahan, namun justru hasil dari peradaban modern itu sendiri. Birokrasi, pembagian kerja, dan rasionalitas instrumental menciptakan jarak moral antara pelaku dan korbannya. Ketika tanggung jawab dipecah menjadi tugas-tugas kecil, tidak ada satupun pelaku yang merasa membunuh. Semua hanya melakukan bagian masing-masing. Kejahatan menjadi proses yang tertib dan profesional. Dan ini juga didukung dalam eksperimen Stanley Milgram, di mana orang biasa bisa saja bersedia menyakiti orang lain ketika tindakan itu dibingkai sebagai perintah yang sah. Kekejaman hanya membutuhkan legitimasi otoritas dan pergeseran tanggung jawab. Sama juga dengan Stanford Prison Experiment, di mana Philip Zimbardo memberikan peran dan situasi kepada orang-orang normal sebagai napi dan polisi. Dan mereka bisa saja melakukan kejahatan dan kekerasan hanya karena peran yang diberi. Kekerasan bergerak melalui prosedur, laporan, target, dan efisiensi. Penderitaan manusia direduksi menjadi angka dan kematian muncul sebagai hasil samping dari pekerjaan yang dijalankan dengan rapi. Banyak orang dapat terlibat tanpa pernah merasa sedang melakukan sesuatu yang jahat, karena tindakan tersebut tampil sebagai bagian normal dari pekerjaan sehari-hari. Dalam mitologi, iblis digambarkan membenci, menginginkan kehancuran, dan secara sadar menentang kebaikan. Gambaran tersebut setidaknya menyimpan intensi yang jelas. Manusia modern mampu menghancurkan tanpa kebencian dan tanpa gairah. Penghancuran dapat berlangsung dengan wajah yang biasa-biasa saja, bahasa profesional yang terlihat sangat dewasa, dan sikap administratif. Korban tidak perlu dipikirkan sebagai manusia, yang diperhitungkan hanyalah kelancaran sistem, terpenuhinya target, dan tercapainya efisiensi. Dan semuanya karena manusia tidak benar-benar bertatapan langsung dengan kejahatan. Walaupun berbeda dengan pelarian terhadap iblis, konsep pelariannya tetap sama saja. Manusia tidak benar-benar menatap mata orang yang mereka sakiti dan berpikir sendiri, kalau saja itu terjadi kepada diri mereka sendiri dan orang yang mereka sayangi, apa yang akan mereka rasakan. Pola ini berulang bahkan ketika manusia mencoba untuk menggunakan apa yang konon kita anggap sebagai senjata terkuat manusia, rasionalitas. Keyakinan kuno yang biasanya muncul dari Yunani bahwa rasionalitas adalah lawan alami dari kejahatan, bahwa ketika kita cukup pintar kita pasti tidak melakukan kejahatan, tidak pernah benar-benar bertahan ketika dihadapkan pada sejarah. Rasionalitas justru sering menjadi alat yang paling efektif untuk membenarkan kekerasan. Perhitungan yang dingin, argumen yang rapi, dan bahasa yang sistematis memungkinkan kehancuran dijalankan tanpa perlu kebencian atau ledakan emosi. Kejahatan tidak selalu lahir dari irasionalitas, seringkali justru lahirnya dari rasionalitas yang bekerja terlalu baik tanpa batas etis yang mampu menahannya. Thomas Hobbes menggambarkannya sekitar 400 tahun yang lalu, bahwa dalam keadaan alamiah, manusia sebenarnya bukanlah makhluk buas yang tidak berpikir, tapi justru makhluk yang sangat rasional karena memahami kepentingannya sendiri. Justru karena rasional, setiap manusia belajar saling mencurigai dan menyerang lebih dulu demi keselamatan diri. Memang pembahasan mengenai bagaimana sebenarnya state of nature dari manusia itu sendiri sering menjadi perdebatan. Namun, kalau kita berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya ingin bertahan hidup, memberikan masalah ketika orang lain memiliki dorongan yang sama dan kemampuan relatif setara untuk melukai dan membunuh. Bahkan yang lemah bisa menghancurkan yang kuat melalui tipu daya, aliansi, atau serangan mendadak. Kesetaraan kemampuan ini membuat tidak ada siapapun yang benar-benar aman. Selama manusia hidup tanpa suatu kekuasaan bersama yang mampu membuat mereka getar, mereka berada dalam kondisi yang disebut perang. Dan perang itu adalah perang setiap orang melawan setiap orang.
Kita dapat melihatnya jelas dalam situasi kerusuhan atau runtuhnya hukum. Semua orang mulai menimbun makanan, menjarah, membentuk kelompok bersenjata, dan tidak ada dari mereka yang merupakan kriminal sebelumnya. Dalam makronya, kita dapat melihat perlombaan senjata antar negara. Negara A memperkuat militernya bukan selalu karena ingin menyerang, tetapi karena tahu negara B memiliki kemampuan yang sama. Negara B melihat penguatan itu merasa perlu melakukan hal yang serupa. Dalam dunia bisnis dan ekonomi kompetitif, perusahaan memotong upah, mengeksploitasi tenaga kerja, atau merusak lingkungan bukan selalu karena kebencian terhadap pekerja atau alam, tetapi karena takut tertinggal dari kompetitor. Dalam situasi seperti itu, ketidakpercayaan adalah perhitungan rasional. Menunggu orang lain bertindak baik justru berisiko, karena tidak ada jaminan bahwa kebaikan itu akan dibalas. Maka tindakan agresif atau setidaknya kesiapan untuk menggunakan kekerasan menjadi pilihan yang masuk akal. Menyerang lebih dulu bukan karena kebencian, tetapi karena antisipasi. Kekerasan di sini jadinya berfungsi sebagai strategi pencegahan. Inilah sebabnya Hobbes menyebut kondisi tersebut sebagai bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Perang ini adalah situasi laten di mana setiap orang hidup dalam kewaspadaan konstan. Bahkan ketika tidak ada darah yang tertumpah, ancaman kekerasan selalu hadir. Hidup dalam keadaan seperti ini menjadi rapuh, tidak stabil, dan dipenuhi rasa takut. Yang penting bagi Hobbes, semua ini terjadi bukan karena manusia kehilangan akal, melainkan justru karena menggunakan akalnya secara konsisten. Rasionalitas yang ia maksud adalah rasionalitas instrumental, memilih cara paling efektif untuk mencapai tujuan bertahan hidup. Tanpa hukum dan otoritas, tidak ada alasan rasional untuk mempercayai orang lain. Ide yang sama bergema di Machiavelli, di mana ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berubah setia sesuai kepentingan, menjelaskan bahwa penguasa yang mengandalkan kebaikan moral semata akan hancur, karena dalam pandangannya, manusia secara rasional akan mengejar keuntungan dan keamanan, bukan kebaikan. Dan ketika kondisi berubah, manusia yang sangat rasional ini akan meninggalkan komitmen lama jika tidak lagi menguntungkan. Ia membuat kekerasan dan pengkhianatan masuk akal dalam kalkulasi politik. Mungkin saja beberapa dari kita masih berargumen bahwa administrasi dan rasionalitas memang dingin, tidak pernah benar-benar menghitung apakah sesuatu itu dilakukan dengan intensitas baik atau tidak, mulia atau busuk. Namun bahkan dalam sejarah pun, sekali lagi, niat yang paling mulia, yang paling baik pun tetap membuat manusia memberikan penderitaan satu sama lain. Moralitas dengan segala janji sucinya digunakan sebagai justifikasi, sebagai pelindung dari tatapan kejahatan terhadap diri sendiri. Kalau kita benar-benar melihat, kejahatan paling brutal dalam sejarah hampir selalu dilakukan bukan atas nama kebencian, tapi atas nama kebaikan. Pembantaian, perang, dan genosida jarang dibenarkan sebagai tindakan jahat. Semua itu hampir selalu dibungkus sebagai sesuatu yang perlu, benar, dan bahkan mulia. Yang bekerja adalah keyakinan bahwa kehancuran tersebut memiliki tujuan yang lebih tinggi. Semakin luhur nama yang dipakai, semakin besar kekerasan yang dapat ditoleransi. Jauh di Mesopotamia kuno sekitar 1800 sebelum Masehi, Code of Hammurabi menempatkan mutilasi dan eksekusi sebagai perwujudan keadilan kosmik yang ditetapkan para dewa. Memotong tangan atau mencabut nyawa dipahami sebagai pemulihan keseimbangan semesta. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani, Athena membantai dan memperbudak penduduk Melos dalam perang Peloponnesos dengan logika rasional politik. Yang kuat berhak memerintah yang lemah tanpa perlu kebencian atau emosi, hanya kalkulasi kepentingan negara kota. Di Kekaisaran Romawi, abad pertama sampai ketiga Masehi, penyaliban massal, gladiator, dan eksekusi publik dijadikan sebagai instrumen ketertiban dan pedagogi politik. Tubuh manusia dijadikan tontonan agar rasa takut dan loyalitas tetap terjaga. Sementara itu di India abad ketiga sebelum Masehi, perang Kalingga yang menewaskan ratusan ribu orang dilakukan sebagai kewajiban imperial dalam kerangka dharma kerajaan. Sebelum kemudian Asoka mengaku bertobat. Dalam semua kasus ini, kekerasan tidak dipahami sebagai kejahatan moral, melainkan sebagai fungsi sah dari hukum, rasionalitas, atau kewajiban kosmik. Pada tahun 1099, ketika pasukan perang salib merebut Yerusalem, pembantaian terhadap penduduk Muslim dan Yahudi dilakukan secara terbuka dan massal. Sementara dalam periode lain, kekerasan juga dilakukan oleh kekuatan Muslim terhadap komunitas Kristen dan Yahudi dalam konflik yang sama. Di kedua sisi, pembunuhan dibingkai sebagai kewajiban suci, bukan kejahatan. Pada akhir abad ke-15, Inkuisisi Spanyol menyiksa dan mengeksekusi orang-orang yang dicurigai menyimpang demi keselamatan jiwa, dengan keyakinan bahwa penghancuran tubuh dapat memurnikan iman. Di anak benua India pada abad ke-16 sampai 17,
penghancuran kuil dan pembantaian komunal terjadi dalam konflik antara kerajaan Hindu dan Muslim, masing-masing mengklaim legitimasi ilahi atas tindakan mereka. Di Jepang feodal, sekte-sekte Buddha tertentu terlibat dalam kekerasan bersenjata, bahkan perang internal dengan dalih menjaga kemurnian ajaran. Dalam semua kasus ini, kekerasan tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai bentuk ketaatan religius. Darah manusia ditafsirkan sebagai konsekuensi sah dari kebenaran ilahi yang diyakini absolut, terlepas dari apakah nilai mulia yang ingin dicapai benar atau tidak. Pada era Stalin di Uni Soviet, jutaan orang dikirim ke kamp kerja paksa Gulag atau dieksekusi dalam pembersihan politik tahun 1930-an. Tuduhannya sering samar, kontrarevolusioner, pengkhianatan, atau penghambat sejarah. Kekerasan ini dibenarkan dengan logika bahwa penderitaan sementara diperlukan demi masyarakat tanpa kelas di masa depan. Mereka yang mati dipahami bukan sebagai korban kejahatan, tetapi sebagai harga yang harus dibayar agar sejarah bergerak ke arah yang benar. Di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ribuan orang, terutama penyandang disabilitas mental, orang miskin, dan kelompok marginal, dipaksa menjalani sterilisasi melalui undang-undang eugenika. Tindakan ini diputuskan oleh dokter, hakim, dan pejabat publik dengan dalih melindungi kualitas manusia. Tidak ada kebencian personal yang diperlukan, kekerasan dilakukan dengan bahasa medis dan administratif sebagai proyek rasional untuk memperbaiki manusia itu sendiri. Dalam pola ini, kejahatan tidak lahir karena manusia kehilangan moralitas, tetapi karena moralitas diposisikan sebagai senjata. Yang terjadi bukan ketiadaan nilai, melainkan klaim atas nilai tertinggi. Manusia tidak lagi bertanya apakah suatu tindakan boleh dilakukan, melainkan siapa yang berhak menentukan batasnya. Pada saat itulah manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku yang terbatas, melainkan sebagai penentu mutlak atas hidup dan mati. Friedrich Nietzsche melihat pola ini sebagai konsekuensi dari moralitas absolut. Bagi Nietzsche, kekerasan paling ekstrim muncul bukan dari nihilisme, melainkan dari keyakinan moral yang tak tergoyahkan. Ketika suatu nilai dianggap benar secara mutlak, Tuhan, kebenaran, bangsa, kemajuan, maka segala yang menghalangi nilai itu dianggap sah untuk disingkirkan. Dalam Genealogy of Morality, Nietzsche menunjukkan bahwa klaim kebaikan sering menjadi kedok kehendak berkuasa. Semakin suci bahasa yang digunakan, semakin besar legitimasi untuk menghancurkan. Kaum baik itulah sendiri yang menetapkan bukan hanya moralitas, tetapi juga pertentangan antara baik dan jahat. Dan mereka menetapkannya dengan terlebih dahulu merasakan diri mereka sendiri sebagai yang baik, yang murni, yang benar. Kejahatan semacam ini tidak muncul karena manusia menjadi bebas, melainkan karena manusia menempatkan diri sebagai hakim absolut. Tidak ada lagi ukuran di luar keputusan sendiri. Ketika keputusan tersebut dibungkus sebagai kebaikan tertinggi, tidak ada alasan tersisa untuk menahan diri. Dalam kondisi seperti ini, iblis tidak diperlukan sebagai sosok eksternal. Kehendak manusia yang mengklaim kebaikan mutlak sudah cukup untuk menghasilkan kehancuran yang paling sistematis dan paling dingin. Semuanya hanya karena manusia tidak benar-benar berani melihat dirinya sendiri bahwa dia bertanggung jawab atas kejahatannya sendiri. Berani tanpa bersembunyi di balik moralitas menatap wajah orang yang mereka sakiti dan paham dengan betul bahwa dia secara sadar memberikan penderitaan terhadap orang-orang. Selama kejahatan terus dilemparkan kepada iblis eksternal, kepada makhluk gaib, sistem anonim, atau kekuatan di luar manusia, rasionalitas atau moralitas, pengulangan mungkin akan selalu menemukan jalannya. Pemindahan sumber kejahatan keluar diri memberi jarak psikologis yang aman, tetapi sekaligus menghilangkan tanggung jawab yang nyata. Setiap kali kehancuran terjadi, selalu tersedia alasan untuk berkata bahwa penyebabnya bukan manusia sepenuhnya, melainkan sesuatu yang lain yang bekerja di balik layar. Mengakui bahwa iblis ada di dalam manusia menghancurkan semua tempat persembunyian tersebut. Pengakuan semacam ini berarti tidak ada lagi entitas luar yang bisa disalahkan ketika keputusan sadar diambil untuk menyakiti, menindas, atau menghancurkan. Setiap tindakan kembali ke pelakunya sendiri, bukan sebagai kesalahan teknis atau akibat sistem, melainkan sebagai pilihan yang dilakukan dengan pengetahuan penuh. Etika menjadi semacam cermin yang memaksa manusia menatap dirinya sendiri tanpa perantara simbolik. Manusia bukan makhluk yang secara alami baik lalu sesekali tergelincir ke dalam kejahatan, juga bukan makhluk jahat yang kebetulan bisa berbuat baik. Manusia adalah makhluk yang memiliki kapabilitas penuh terhadap keduanya. Kebaikan dan kejahatan bukan dua kategori yang memisahkan jenis manusia, melainkan dua kemungkinan yang hidup berdampingan di dalam satu subjek yang sama.
Ide-ide mengenai iblis dalam diri manusia dan kapabilitas kita pada kejahatan muncul terus-menerus dalam sastra karya Dostoyevsky. Dia melihat bahwa kejahatan adalah kemungkinan yang melekat pada kebebasan manusia itu sendiri. Manusia mampu berbuat baik justru karena ia juga mampu berbuat jahat. Jika kejahatan dihapus dari kemungkinan batin, yang tersisa bukan kebaikan, melainkan kepatuhan mekanis. Karena itu Dostoyevsky menolak manusia yang baik karena tidak mampu berbuat jahat. Dan dia juga mengembangkan ide-ide tentang tanggung jawab terhadap kedua kemungkinan ini. Dalam Crime and Punishment, Dostoyevsky dengan sengaja membuat pembunuhan terjadi relatif awal. Karyanya bukan novel detektif yang menunggu siapa pelakunya. Sejak awal yang dipertaruhkan bukan apakah Raskolnikov bersalah secara hukum, tetapi apakah ia mengakui dirinya sebagai pelaku secara eksistensial. Apakah dia akan merasa benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan yang ia lakukan. Karena bagi Dostoyevsky, kejahatan yang paling berbahaya bukanlah tindakan membunuhnya, melainkan pemisahan tindakan itu dari subjek yang memilih untuk membunuhnya. Raskolnikov tidak runtuh pada momen kapak itu diangkat. Ia runtuh setelahnya, justru karena ia terus berusaha menyangkal keterlibatannya sendiri. Dia memiliki teori bahwa sejarah maju berkat orang-orang yang berani melanggar hukum demi tujuan yang besar, yang dijadikan sebagai pelindung psikologisnya. Pembunuhan itu ditempatkan di luar dirinya, sebagai eksperimen, sebagai konsekuensi logis, sebagai harga yang harus dibayar oleh kemajuan. Selama pembunuhan dipahami dalam kerangka ini, rasa bersalah tidak pernah benar-benar muncul. Manusia-manusia luar biasa memiliki hak untuk mengizinkan nurani mereka melangkahi rintangan-rintangan tertentu apabila pelaksanaan ide mereka menuntutnya. Yang terjadi selanjutnya adalah Raskolnikov menderita secara fisik dan psikologis. Dia demam terus-menerus, merasakan halusinasi dan paranoia. Namun di dalam pikirannya ia masih merasa bahwa pembunuhan yang dia lakukan adalah demi ide, demi sejarah, demi kemanusiaan. Negara, polisi, dan hukum pidana ditempatkan Dostoyevsky secara sengaja sebagai hal sekunder. Hukuman negara bukan pusat etika, penjara bukan sumber penebusan, bahkan pengakuan verbal kepada aparat pun dalam dirinya sendiri belum tentu bermakna. Yang menentukan adalah momen batin ketika Raskolnikov berhenti berbicara dengan bahasa teori dan mulai berbicara dengan tanggung jawab. Bukan ini seharusnya terjadi, tetapi aku yang memilih melakukannya. Di saat dia mulai memilih untuk bertanggung jawab pada tindakannya lah, justru dia mulai pulih. Ketika ia berhenti berkata bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari logika yang lebih besar dan mulai menyadari bahwa tidak ada apapun di dunia ini, tidak kemajuan, tidak sejarah, tidak ide yang mengangkat kapak itu selain dirinya sendiri, pada momen itulah penderitaannya berubah sifat dari siksaan tanpa makna menjadi konsekuensi yang dia akui. Selama kita bisa berkata, aku hanya menjalankan logika, aku hanya bagian dari mekanisme, atau ini tidak terhindarkan, rasa bersalah bisa ditunda tanpa batas. Dan justru disitulah kejahatan menjadi paling steril, paling efisien, dan paling mudah diulang. Bagi Dostoyevsky, ketika manusia berhenti bersembunyi di balik ide dan berani berkata tanpa perlindungan apapun, ini adalah pilihanku. Di momen itu, manusia baru benar-benar memegang tanggung jawab, dan kemungkinan pemulihan baru benar-benar bisa dimulai. Dalam The Brothers Karamazov, karya lain Dostoyevsky, salah satu konflik Ivan Alyosha menjelaskan mengenai siapa yang menanggung kejahatan. Ivan bukan sosok yang menolak Tuhan demi kenikmatan atau kebebasan pribadi. Ia justru digerakkan oleh kepekaan moral yang ekstrim. Ia tidak tahan melihat penderitaan, terutama penderitaan anak-anak, dan ia menolak menerima dunia di mana penderitaan semacam itu mungkin terjadi. Namun, Dostoyevsky sengaja mendorong logika Ivan sampai ke ujungnya untuk menunjukkan sesuatu yang berbahaya. Penolakan terhadap dunia ini secara diam-diam juga merupakan penolakan terhadap tanggung jawab manusia di dalamnya. Ketika Ivan berbicara tentang struktur dunia yang tidak rasional, tentang alam semesta yang cacat, fokusnya bergeser. Kejahatan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang dilakukan oleh manusia tertentu dalam situasi tertentu dengan pilihan tertentu. Kejahatan menjadi konsekuensi dari tatanan kosmik. Dunia itu sendiri yang bersalah. Dalam logika ini, manusia secara implisit dibebaskan. Ia menjadi korban dari struktur yang lebih besar daripada dirinya. Legenda Inkuisitor Agung, puisi besar karya Ivan, memperlihatkan konsekuensi penuh dari logika ini. Inkuisitor tidak memusuhi manusia, ia justru menganggap dirinya sebagai penyelamat manusia. Ia berangkat dari asumsi bahwa manusia tidak sanggup menanggung beban kebebasan, memilih antara baik dan jahat terlalu berat. Tanggung jawab itu menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, dan konflik batin. Maka solusi yang ditawarkan adalah penghapusan kehendak itu sendiri. Jika manusia tidak lagi bebas, ia tidak lagi bertanggung jawab. Kebaikan dapat diproduksi secara stabil
aman, dan terjamin. Karena dia percaya bahwa manusia itu lemah, seperti yang dikatakan, engkau terlalu tinggi menilai manusia, mereka lemah, rusak, dan memberontak. Di titik inilah Dostoyevsky mengajukan kritik paling kerasnya. Sistem semacam ini selalu berbicara atas nama moralitas, tetapi sebenarnya sedang membunuhnya. Moralitas bukan soal hasil yang rapi, melainkan soal siapa yang memilih. Dan ketika ia tidak bertanggung jawab, tindakannya, betapapun baiknya itu, kehilangan makna etisnya. Ia menjadi mesin yang bekerja sesuai desainnya. Alyosha dalam percakapan ini tampak lemah karena ia tidak melawan Ivan dengan teori tandingan. Ia tidak menyangkal penderitaan, tidak menolak absurditas dunia, dan tidak mencoba membenarkan kejahatan. Tetapi Alyosha menolak satu langkah yang ingin diambil Ivan, memindahkan kejahatan dari manusia konkret ke struktur abstrak. Ia menolak membiarkan dunia, Tuhan, atau sistem menanggung dosa yang lahir dari pilihan manusia. Alyosha menerima bahwa dunia tidak adil, tetapi ia menolak manusia menggunakan ketidakadilan itu sebagai tempat bersembunyi. Setiap kejahatan baginya selalu kembali ke satu titik yang tidak bisa dihapus. Seseorang memilih melakukannya. Pilihan itu mungkin dipengaruhi, ditekan, atau dibingkai oleh kondisi, tetapi tidak pernah sepenuhnya lenyap. Dan justru karena itulah manusia tetap harus bertanggung jawab. Kebaikan yang aman dalam kerangka ini bukan sekedar kebaikan yang nyaman, tetapi kebaikan yang tidak menuntut pengakuan, tidak menuntut manusia berkata, aku memilih ini, hanya menuntut kepatuhan. Dan bagi Dostoyevsky, kebaikan semacam itu bukan hanya dangkal, tetapi berbahaya, karena memungkinkan kejahatan baru muncul tanpa rasa bersalah, seperti yang terjadi pada inkuisitor sendiri, secara sadar menanggung dosa seluruh sistem. Staret Zosima, guru dari Alyosha, lebih radikal mengatakan bahwa beban tanggung jawab atas semua orang dan atas segala sesuatu sebenarnya berada di diri sendiri. Bagi Zosima, masalah manusia bukan pertama-tama kejahatan orang lain, melainkan kecenderungan manusia untuk selalu mencari jarak dari dosa. Setiap kali kita berkata, aku tidak terlibat, aku hanya korban, atau ini karena sistem, kita sedang mengulang logika inkuisitor dalam skala kecil. Kita ingin dunia tertata tanpa harus mengakui keterlibatan kita di dalamnya. Dia mengatakan, setiap dari kita bersalah di hadapan semua orang dan atas semua orang. Mulailah dengan berkata bahwa kita lebih bersalah daripada siapapun, bukan karena secara faktual kita melakukan semua kejahatan, tetapi karena secara eksistensial kita hidup di dunia yang sama, menikmati ketertiban yang sama, dan seringkali diam ketika kejahatan terjadi. Dalam keheningan itu, Zosima melihat bentuk tanggung jawab yang sebenarnya. Gagasan Zosima adalah yang paling sulit untuk diterima oleh manusia modern. Kita terbiasa berbicara tentang tanggung jawab secara proporsional, terukur, dan terdistribusi. Zosima justru menghancurkan pembagian itu. Ia memaksa kita mengakui bahwa selama kita hidup, menikmati, dan berdiam, kita sudah terlibat, bukan untuk menimbulkan rasa bersalah patologis, tetapi untuk memutus kebohongan bahwa kejahatan selalu datang dari luar diri kita. Kebohongan bahwa kejahatan dilakukan oleh iblis dan bukan manusia. Dan mungkin dengan itu, kita bisa dengan perlahan tidak lari dari dosa-dosa ini, tidak bersembunyi dari kehidupan. Dan mungkin secara perlahan, kebaikan meski rapuh bisa kita jalani. Terima kasih.